Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari analisis dan penyajian data kuantitatif di dalam metodologi penelitian. Sebelum itu, kami dari kelompok 10 kelas IKMA yang terdiri dari Ade Azahra, Hardiati Kartika Putri, Hafiz Zamzami, Anissa Lutfia, Anissa Nur Iza, dan Malta Dia Rohibah. Pengertian analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah penelaahan, penjabaran, dan pemecahan data-data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya yang didapatkan di dalam sebuah penelitian. Jenis-jenis analisis data. Yang pertama, analisis univariat. Analisis yang terdiri dari satu variabel atau per variabel untuk mengetahui karakteristik data dan berapa jumlah distribusi dari variabel yang diteliti atau data yang akan diolah. Jika kita menganalisis data kategorik, maka kita akan mengetahui adanya tabel distribusi frekuensi dan persentase. Jika kita menganalisis data numerik, kita dapat mengetahui adanya mean, median, modus, range, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Yang kedua, analisis bivariat. Analisis yang terdiri dari dua variabel. Analisis ini digunakan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antar dua variabel. Dan yang ketiga, analisis multivariat. Analisis yang variabelnya lebih dari dua. Analisis ini digunakan untuk mengetahui variabel bebas mana yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat. Contoh hasil analisis univariat dan analisis bivariat. Tabel distribusi frekuensi untuk analisis univariat dilihat pada tabel adanya variabel patuh dan tidak patuh. Untuk patuh berjumlah 148 dengan persentase 60,8% dan tidak patuh berjumlah 131 dengan persentase 39,2% dengan total 279 dan total persentase 100%. Berdasarkan tabel di atas, maka responden yang patuh berobat TB yaitu dengan persentase 60,8% lebih tinggi dibanding dengan yang tidak patuh dengan persentase 39,2%. Scatter plot untuk analisis bivariat terlihat pada gambar. Adanya hubungan linier antara berat badan dan tinggi badan siswa, maka semakin tinggi seorang siswa akan semakin naik berat badannya. Tabel uji statistik analisis bivariat menurut jenis data. Jika kita menganalisis variabel kategori-kategori, maka uji statistik yang akan dilakukan adalah chi-square dan Fisher exact. Jika variabel kategorik numerik, uji yang dilakukan t-test dan ANOVA. Jika variabel numerik, uji yang dilakukan korelasi dan regresi linier. Analisis data kategorik-kategorik. Untuk menganalisis hubungan variabel kategorik dengan variabel kategorik diperlukan uji chi-square yang bertujuan menguji perbedaan atau hubungan proporsi dua atau lebih kelompok sampel. Contoh kasus, apakah ada hubungan antara jenis pekerjaan dengan perilaku ibu menyusui? Variabel independen, jenis pekerjaan, kode 0 bekerja, 1 tidak bekerja. Variabel independen, perilaku menyusui, kode 0 eksklusif, 1 tidak eksklusif. Jadi dua variabel di atas berjenis data kategorik dengan skala ukur nominal. Analisis data numerik. Untuk menganalisis hubungan variabel numerik dengan variabel numerik dapat menggunakan uji korelasi dan uji regresi linier. Jika uji korelasi yang digunakan, kita dapat mengetahui derajat hubungan dan juga untuk mengetahui arah hubungan dua variabel numerik. Jika menggunakan uji regresi linier, maka kita dapat memperkirakan nilai suatu variabel melalui variabel yang lainnya. Contoh kasus, apakah ada hubungan antara berat badan ibu dengan tekanan darah? Variabel independen, berat badan ibu, dan variabel dependen, tekanan darah. Jadi dua variabel di atas berjenis data numerik dengan skala ukur rasio. Analisis data kategorik numerik. Untuk menganalisis hubungan variabel kategorik dengan variabel numerik dapat menggunakan uji ANOVA dan uji t-test. Jika uji t-test yang digunakan, kita dapat mengetahui perbedaan antara dua kelompok. Jika menggunakan uji ANOVA, kita dapat mengetahui derajat hubungan dan jenis data yang digunakan. Uji ANOVA adalah jenis data numerik dengan kategorik atau untuk kategori yang lebih dari dua kelompok. Contoh kasus pada uji ANOVA adanya hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan berat badan bayi.
variabel dependen berat badan bayi dengan data numerik berskala ukur rasio, dan variabel independen pendidikan ibu dengan kode 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 perguruan tinggi dengan data kategorik berskala ukur ordinal. Contoh kasus pada uji di tes, apakah ada perbedaan antara HB antara ibu yang menyusui eksklusif dengan ibu yang tidak menyusui secara eksklusif? Variabel kadar HB merupakan data numerik berskala rasio. Variabel ibu menyusui eksklusif merupakan data kategorik berskala ukur nominal dengan kode 0 tidak eksklusif dan 1 eksklusif. Tabel independen analisis multivariat. Jenis analisis multivariat terdapat 6. Yang pertama, regresi. Yang kedua, regresi logistik. Yang ketiga, analisis diskriminan. Yang keempat, analisis konjolin. Yang kelima, analisis kanonikal. Dan yang keenam, MANOVA. Penyajian data kuantitatif. Penyajian data kuantitatif merupakan penyajian data yang berbentuk angka-angka. Data yang berbentuk angka-angka tersebut bila bervariasi harus dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok angka atau yang disebut dengan kelas. Proses semacam ini disebut dengan penyederhanaan data. Penyajian data ini bisa disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Tabel untuk data kuantitatif disebut dengan distribusi frekuensi kuantitatif. Penyajian data kuantitatif dalam bentuk diagram dapat dilakukan dengan beberapa jenis, seperti diagram lingkaran, diagram bar atau diagram balok, diagram garis, dan histogram. Penyajian dalam bentuk tabel, berdasarkan penggunaannya, tabel dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tabel umum, atau tabel yang digunakan untuk tujuan umum dan berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian. Ciri-ciri umum yang pertama berisi keterangan beraneka ragam tentang subjek yang sama atau berisi semua variabel yang diteliti, data dikumpulkan. Yang kedua, untuk data kuantitatif berisi angka absolut, bukan persentase. Yang ketiga, berisi keterangan yang mudah dipahami untuk rujukan. Dan yang keempat, nilai yang dimasukkan adalah nilai asli dan belum dibulatkan. Berikut contoh tabel umum. Yang kedua, tabel khusus, atau tabel yang digunakan untuk tujuan khusus seperti menggambarkan adanya hubungan atau asosiasi khusus dan menyajikan data yang terpilih dalam bentuk sederhana, dan tabel ini merupakan penjabaran atau bagian dari tabel umum. Ciri utamanya adanya angka-angka yang dapat dibulatkan dan hanya berisi beberapa variabel saja. Macam-macam tabel khusus, adanya tabel univariat atau tabel ini menggambarkan penyajian data untuk satu variabel saja. Berikut contoh tabel. Dan tabel bivariat, yaitu tabel ini menyajikan data secara silang atau biasa disebut dengan cross table. Berikut contoh tabelnya. Dan untuk penyajian data secara visual dilakukan melalui bentuk grafik, gambar, atau diagram. Modifikasi bentuk penyajian data yang dengan grafik beraneka ragam antara lain sebagai berikut: diagram lingkaran, diagram bar atau diagram balok, diagram garis, dan histogram. Berikut referensi yang kami gunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.